Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Adriansa, guru PAI Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 421219900223. Pada kesempatan hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang setelah saya laksanakan. Mohon kiranya dosen penguji bisa memberikan kritik dan sarannya pada saya agar pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana semuanya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum melanjutkan pelajaran yang hari ini, Bapak menyinggung pelajaran kemarin, yaitu materi meneladani sifat-sifat mulia para rasul. Jadi apa yang dimaksud dengan ulul azmi? Pak, ulul azmi yang artinya orang-orang yang memiliki kategori nanti dalam menghadapi dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lima rasul tersebut adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Ya, bagus sekali. Kemudian apa? Jelaskan pengertian dari iman. Ada yang tahu? Ya, silakan. Pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya, bagus sekali. Berarti kalian masih mengingat pelajaran kalian yang sudah mengulangi yang lalu ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pelajaran yang sekarang yang baru, berarti sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, ini sikap dan hormat kepada orang tua. Kemudian kalian amati video pembelajaran ini.
demikian tadi kalian sudah mengamati video tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru ya. Kemudian kita melanjutkan materinya, pendidikan agama Islam dengan budi pekerti. Apakah sikap mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua? Berarti sikap dan patuh orang tua ada cerminan sebagai anak yang soleh dan soleha ya. Setelah kalian mengamati tadi, apa yang akan kalian tanyakan? Ada? Silakan yang ingin bertanya. Ya. Apa? Dari intinya kalian mengamati ini tadi. Video tadi. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada? Mengerti semua? Bagus sekali, kalian sudah pintar semua. Sip. Terus selanjutnya memberi ucapan sanjungan dan puja secara langsung ya. Kemudian maaf kepada orang tua apabila kita bersalah. Jadi jangan ditunda-tunda, nunggu lebaran dulu baru minta maaf ya. Namanya maaf itu harus setiap saat kalau kita merasa salah, bukan salah, apalagi orang tua ya. Karena ridho orang tua tentu akan membuat anaknya lebih berhasil ya. Karena berkat doa orang tua lah, terutama ibu ya. Jadi janganlah kalian sekali-kali mengatakan kepada ibumu. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah. Demikian materi ini dan kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, silakan kalian menyusun bangkunya. Ya, silakan kalian berdiskusi. Susun bangkunya masing-masing ya, silakan. Pertanyaannya kalian buat situ ya, silakan buka bukunya dibaca lagi ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Kira-kira ada kesulitan? Ada yang belum mengerti tentang pertanyaan materinya? Ya, kalian perhatikan jawabannya, dijawab secara jelas dan ringkas ya.
tuanya ya. Ada yang mau tanya kan? Ada yang mau tanya kan? Kenapa? Kalau kurang jelas boleh bisa tanyakan jelas ya. Tanya apa layarnya itu tanya nah ya. Jadi tuanya ya mulai dengan pertanyaannya ya materinya ya. Andra, gimana Andra? Ya. Nanti saya belok ya. Yang tanyakan lagi, bagi yang belum paham, jawabannya, cakupannya yang mana, ya, misalnya apa, bukan apa aman. Ada tulisan? Contohnya kita buat membantu orang tua. Membantu orang tua itu bukan saja di rumah ya, itu juga bisa di luar. Karena membantu orang tua dalam bekerja, ya, apalagi kita bagian kita tadi misalnya apa kalau di kebun kan? Terus sawit, ngarit atau menjaga ke bisa ya. Juga bisa meringankan beban orang tua dan orang tua juga kalau dibantu nanti kalau minta duit Pak, tak duit cepat dikasih duitnya kalau kalian nantinya itulah ya kira-kira. Oke, sini ada pertanyaan ya. Jadi setiap kita keluar rumah itu harus berdoa, misalnya mengucapkan Bismillah, insyaallah kita akan selamat ya. Salim sama orang tuanya, mengucapkan salam, jangan ngomong-ngomong ya. Kalau masuk rumah, kita harus ada adab ya. Jadi ada sopan santun. Ya, jadi sudah semua siap semua ya? Siap semua? Nah, silakan kelompok 1 situasikan. Ya, silakan. Oke, kalau sudah selesai semua ya, sudah selesai semua? Ya. Sekarang siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi ini ya? Silakan siapa? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah seorang anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain, baik masih hidup atau sudah meninggal. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul
Ya, bagus sekali kesimpulannya. Jadi seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua juga dan menghormati gurunya. Ya, jadi apabila bertemu guru di jalan memberikan salam dan ya menegurnya ya. Kemudian kalau sama orang tua harus kita hormat dan patuh. Apapun yang diperintahkan orang tua kita jangan membantah ya, karena itu sudah disebutkan di dalam Quran ya. Janganlah kalian sekali-kali membantah mengucapkan ucapan saja tidak boleh, apalagi sambil membentak ya. Jadi apa kesimpulannya, yaitu kemudian untuk menyelesaikan pertanyaannya, saya Bapak silakan ya. Nomor satu ya, silakan. Jelaskan mengapa kita harus menghormati dan mematuhi kepada orang tua. Ya, silakan. Mau ada yang mau jawab? Nomor dua. Saya Pak. Ya, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapat pahala sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti dan menghormati kedua orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Orang tua yang telah melahirkan kita, mendidik dan merawat kita dengan ikhlas tanpa pamrih. Ya, bagus sekali. Tanya nomor 3, mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Coba. Ya, boleh. Mematuhi nasihatnya, tidak pernah membantah perkataan orang tua, membantu orang tua seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, perabot dan lain sebagainya. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Dari kelompok lain, silakan. Mau bertanya lagi? Silakan. Ya, boleh. Mau bertanya lagi? Angkat tangannya. Tidak apa-apa, namanya kita juga belajar ya. Jangan gugup dan takut, biasa saja ya. Karena kita belajar, Bapak juga belajar ya. Silakan bertanya. Ya, silakan angkat tangan. Boleh. Siapa lagi mau bertanya? Ya. Coba, Andra. Iya, bagus sekali. Ini orang hebat ya. Berani dia tampil. Silakan. Jelaskan sikap yang terbaikmu saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran di kelas. Nah, ya, silakan yang mau menjawab. Ada? Ya, boleh. Bagus. Ya, silakan. Menyimak dan mendengar penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Apabila dikasih tugas oleh guru cepat mengerjakan piket, baik piket kelas maupun piket umum tepat waktu. Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, tidak melanggar tata tertib sekolah. Iya, bagus sekali. Masih ada lagi? Silakan. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Ada yang mau bertanya? Menjawabnya? Ya, coba. Tunjukkan keberanianmu. Ya, oke. Silakan, coba. Iya. Siapa ini? Ya, bagus sekali. Mematuhi nasihatnya dan menghormatinya apabila diberi tugas cepat melaksanakannya. Iya. Baik, cepat. Bagus sekali, baik sekali. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada? Saya Pak, Ya, silakan. jelaskan mengapa kita harus menghormati dan mematuhi guru. Nah, coba. Coba ada yang mau jawab? Ya, cukup lain. Dan responnya tunjukkan. Saya Pak. Iya, bagus sekali. Sip. Ya, coba. Guru mengajar dengan ikhlas, memberi motivasi dan nasihat. Guru juga berjasa dalam agar siswa bisa membaca dan memiliki ilmu dalam berbagai disiplin ilmu dan menjadi bekal di kemudian harinya dan berguna untuk dirinya, keluarga, dan sejarah
Ada lagi apa pertanyaan? Sudah? Sudah semua? Berarti kalian sudah paham ya tentang menghormati, patuh pada orang tua dan guru ya. Jadi janganlah sekali-kali kalian membantah setelah ibu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ya. Bahkan beliau mengatakan ucapan ibumu ada sampai 3 kali, baru kemudian bapakmu ya. Karena apa? Sabda itu terletak di kaki ibu ya. Karena apa? Ibu telah mengandung kalian dengan kita sudah lebih dari 9 bulan ya. Kemudian menyusui ya, membesarkan hingga kalian dewasa ya. Tidak malam-malam tidak tidur, apalagi kalian ketika masih bayi dulu sakit, ada orang tua bisa tidur ya. Nanti juga kalian yang putri juga akan jadi ibu juga akan mengalami juga. Begitulah orang tua kita merawat kita dulu. Nah kayak gitulah nantinya ya. Karena bapak sudah merasakan ya. Karena bapak sudah jadi orang tua. Tidak tahu gimana rasanya ya. Waktu masih seperti kalian, kadang-kadang lebih tidak ngomong ya. Jadi orang tua khawatir ya. Ini bapak rasakan. Atau udah nelfon di Sengaja sana apa? Saya dari Sengaja. Nah, apa orang tua tidak kedadap ya? Kedadap atau khawatir, makanya harus memberi kabar, ngomong dulu sebelumnya. Apalagi zaman sekarang zaman canggih, zaman HP udah payah lagi, jadi bisa dicek ya kemana saja kan kalian ya. Misalnya ada keperluan mendadak, tidak sempat pulang, makanya kalau guna HP itu dia gunanya untuk mengabari ke orang tua. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, materi ini akan Bapak tutup ya. Kemudian Bapak akan menyimpulkan bahwa tiap anak harus patuh dan hormat kepada orang tuanya, terutama ibu. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Jadi apabila ada tugas ya, cepat dikerjakan. Tanggung jawab sebagai siswa, misalnya piket umum atau piket kelas harus dijalankan, jangan nanti suruh dulu baru ya. Karena kita manusia tahu dengan tanggung jawab ya. Demikian Bapak akhiri. Untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya adalah materi menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Untuk materi pelajaran bab 9 ya. Nanti kalian pelajari ya di rumah. Jadi apabila ada kesulitan ya, kalian juga bisa bertanya kepada Bapak ya. Apa misalnya kalian belum ngerti. Kalau Bapak juga belum ngerti juga, kita jadi sama-sama buat PR. Bapak juga pernah jadi buat PR ya. Makanya sama-sama kita belajar. Bapak juga belajar. Sebelum kalian pelajari, Bapak dulu pelajari ya. Makanya kita sama-sama belajar. Baik, berbuat baik dan beramal saleh ya. Jadi kalau berbuat baik itu beramal saleh itu ya, misalnya kita namanya beramal saleh saja itu bukan saja menggunakan uang. Senyum saja tidak beramal. Coba kalian senyum ya. Jika itu beramal, menyenangkan orang, juga membuat pipi kita juga kencang. Kan sini tuh ya, kan kencang kan pipi kan? Itu juga olahraga ya. Jadi kalau kita beramal itu bukan itu saja nanti ya. Bisa kita senyum itu bagian dari amal ya, ibadah. Mungkin misalnya ada duri di
jalan juga kita bisa buang ya, itu juga beramal. Jadi amal saja bukan melalui harta ataupun uang ya, juga bisa dengan yang lainnya ya, membantu orang. Misalnya ada orang di jalan, misalnya di jalan kita ajak dia pakai motor, itu juga beramal ya. Dia kadang masih banyak juga caranya kita beramal ya. Pertama ada apa? Senyum ya. Kayak senyum kan ininya benar kan Andra? Ya kan? Senyum. Tapi jangan senyum sendiri, nanti senyum sendiri apa kata orang nanti? Ya, harus kita ya kalau di video saja rata-rata kalau kita senyum pun pasti harus kita kenal dengan orang ya. Apalagi misalnya orang selagi tunang kita senyum, maka kita kena video sama tunangnya ya, karena orang lain tidak tempat. Jadi senyum itu ya harus kita bisa menempatkannya juga ya. Kemudian kita ringan tangan. Apa ringan tangan tuh? Iya, sering membantu ringan tangan dulu ya. Misalnya ada kakek-kakek ya. Misalnya dia beratkan bawa barang, jadi kita bisa bantu ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Nah ya, sedekah. Misalnya sedekah juga bisa bentuk barang, bisa bentuk uang ya. Doakannya juga itu termasuk sedekah ya. Itu beramal. Kita jangan suka kita mendoakan orang ya, terutama orang tua, orang lain ya. Itu juga beramal. Jadi yang penting semua ya, pembahasan kita hari ini dan untuk kedepannya ya, kedepannya apa tadi? Bapak ulangi tadi apa? Menghiasi pribadi yang dengan berbaik sangka dan beramal baik. Kalian belajar ya.